Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sazal Pahlawi. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca berita yang eh, terkait dengan isu 3 periode yang sampai pada hari ini masih saja ada pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut agar wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak agar bisa terlaksana. Eh, Kali ini saya kutip dari wartaekonomi.co.id dengan judul Bamsud sebut Presiden 3 periode orang PDIP murka. Itu mengkhianati kontrak politik dengan rakyat. Bamsud di sini maksudnya adalah Bambang Susatyo. Beliau merupakan salah satu pimpinan MPR RI, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Warta Ekonomi Jakarta. Menanggapi pernyataan Ketua MPR Bambang Susatyo alias Bamsud yang menyinggung soal perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, anggota DPR RI dari PDIP TB Hasanuddin ikut memberikan kritikan. Ia menilai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi. Sudahlah, tak perlu bicara soal menunda atau mengundurkan pemilu karena inkonstitusional dan mengkhianati kontrak politik dengan rakyat, ujar Hasanuddin dalam keterangannya di Jakarta Jumat 9 Desember 2022. Anak buah Megawati itu pun menjelaskan ada sejumlah alasan mengapa menunda pemilu melawan konstitusi. Pertama, bertentangan dengan UUD RI 1945 pasal 22E ayat 1 yang berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Kedua, bertentangan dengan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum pasal 167 ayat 1 yang berbunyi, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Saya rasa sudah sangat jelas bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang. Maka lebih baik dihentikan saja wacana penundaan pemilu, ungkapnya. Sebelumnya Ketua MPR Bambang Susatyo meminta penyelenggara pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang, sebab ia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara. Bamsud juga menyebut hasil survei menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin naik. Pertanyaan pentingnya bagi saya bukan soal puas tidak puasnya publik, tetapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi memimpin kita semua, kata Bamsud. Jadi hadirin dimanapun saja berada, ya, isu ini kembali mengemuka, ya, di tengah suasana pernikahan putra dari Presiden Joko Widodo yaitu Kaisang Pangarep beserta istrinya Erina Gudono. Sekali lagi, isu ini adalah isu yang sangat menyesatkan. Mengapa menyesatkan? Karena sudah jelas-jelas penundaan pemilu itu tidak ada dalam undang-undang. Memang tokoh-tokoh atau para pihak yang melontarkan isu ini beralasan ada hal-hal yang harus diwaspadai. Ada yang mengaitkannya dengan isu global yang dimana dunia sedang kondisi ekonomi dunia sedang tidak menentu dengan adanya COVID-19 terus dengan terjadinya perang Rusia Ukraina. Ya, memang betul itu terjadi. Pemerintah para pihak yang melontarkan isu ini beralasan menggunakan ekonomi sebagai alasan untuk menunda pemilu. Akan tetapi ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Katanya pemerintah tidak kekurangan dana untuk melaksanakan pemilu di tahun 2024. Akan tetapi di sisi lain pemerintah secara jor-joran melakukan pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah pembangunan ibu kota negara yang mendapat kritikan dari semua pihak, dari berbagai pihak. Di samping itu, seandainya pihak yang melontarkan isu ini meminta pendapat kepada para akademisi, misalnya para pengamat politik,
para orang-orang pintar di Indonesia ini rata-rata mereka menolak isu ini karena alasan yang utamanya adalah karena bertentangan dengan konstitusi. Cuma yang jadi pertanyaan, siapa yang setuju dengan penundaan ini? Ya, siapa yang setuju dengan penundaan ini dan siapa yang melontarkan penundaan ini? Kalau kita perhatikan, rata-rata orang yang melontarkan isu 3 periode ini adalah orang-orang yang berada di lingkaran Jokowi, di lingkaran pemerintahan. Misalnya sekarang ada Bambang Susatyo, beliau adalah anggota Ketua MPR RI, beliau merupakan anggota dari Partai Golkar. Terus ada Bahlil Lahaladia juga pernah melontarkan isu ini, ada Luhut Binsar Panjaitan, dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, dan umumnya tokoh-tokoh tersebut merupakan orang yang berada di lingkaran pemerintahan. Kan tapi menurut pengamat politik, terus dan ketika disurvei rakyat juga menolak isu perpanjangan 3 periode ini, 3 periode atau penundaan pemilu ini. Di antaranya adalah ketentuan dari pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya diperbolehkan 2 periode. Itu para pihak yang melontarkan isu ini bahkan sampai mengadakan survei terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Cuma yang jadi persoalan adalah mengapa isu perpanjangan masa jabatan presiden ini dilontarkan sementara hal ini bertentangan dengan konstitusi kita, bertentangan dengan undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia. Saya pikir kalau memang jabatan presiden itu adalah jabatan yang sangat nikmat ya. Cuman yang jadi permasalahan, kita kan hidup di negara demokrasi, di mana kita menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahan kita, di mana hanya diatur dua kali masa jabatan, yaitu 5 tahun pertama, kemudian 5 tahun kedua. Kalau memang kita sudah sepakat menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahan kita, kenapa kita harus justru melanggar aturan yang ada dalam negara demokrasi itu? Bahkan bahkan partai PDI Perjuangan ya, selaku partai pengusung presiden pada saat ini atau partai pemerintah pada saat ini dengan jelas-jelas menolak isu ini. Artinya sekali lagi, isu ini datang dari orang terdekat Pak Presiden. Ya, orang terdekat dari Pak Presiden. Bahkan orang-orang yang berada di luar pemerintahan, anggaplah akademisi, terus para dosen dan rakyat pada umumnya menertawakan isu ini, ya. Sangat menertawakan isu ini terkait dengan perpanjangan masa jabatan. Sebab dikhawatirkan bahwa tidak ada sejarah di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa ketika seorang sudah terlalu lama berkuasa, dia cenderung otoriter, cenderung tirani dalam memimpin suatu negeri, sehingga demokrasi membatasi selama dua periode yaitu selama 10 tahun masa pemerintahan. Berikanlah kesempatan kepada putra putri terbaik di negeri ini untuk memimpin bangsa ini ke depannya. Berikan kesempatan ya. Jangan buat alasan-alasan yang tidak bisa diterima oleh akal, tidak bisa juga diterima oleh konstitusi. Masih banyak putra-putri terbaik bangsa yang hebat-hebat, yang akan mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih bermartabat, menjadi bangsa yang disegani di tingkat regional maupun tingkat global. Oleh karena itu,
Kita harus tegak dengan konstitusi yang ada. Kita harus tegak dengan konstitusi yang ada, harus menjalankannya tanpa melecehkannya, seperti yang disampaikan oleh TB Hasanuddin dalam kesempatan kali ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.